dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta. Selama bumi ini masih berpenghuni di situ, kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri, saling menjaga, merangkul, melindungi. Bukanlah bunga teratai di jiwaku, tanamkan bisa persaudaraan hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kolonel CHB Nartika SH MM MMSC MIP. Yang saya hormati Ketua Dewan Jakarta Selatan Mas Hermaya. Yang saya hormati Ketua 1 Mas Nugi Nugraha, yang saya hormati Ketua 2 Mas Hairul Saleh, yang saya hormati Ketua 3 Pak Haji Kusmin, dan yang saya hormati warga tingkat 2 yang saya tidak sebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan para warga-warga tingkat 1 yang telah hadir untuk
perapatan cabang Jakarta Selatan. Setelah pengurus baru ini, semoga seluruh kecamatan yang ada di Jakarta Selatan bisa ada ranting PSHT berdiri di situ. Kami mohon maaf karena dalam acara ini undangan terlalu mepet, dan kami mohon maaf kepada Kolonel Johan Merdeka kalau undangannya mendadak. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami. Untuk itu saya mengharapkan untuk para warga tingkat 2 dan para warga tingkat 1, mari kita junjung bersama, mari kita sukseskan acara perapatan cabang ini. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi. Dan untuk hasil untuk kepemimpinan almarhum Mas Surahman, beliau telah memupuk atlet-atlet Jakarta Selatan yang alhamdulillah di pusat PPOP Ragunan itu hampir 50% dikuasai oleh anak-anak dari Jakarta Selatan. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kepengurusan yang akan datang mudah-mudahan bisa 100%. Ya mungkin maaf, mungkin dari saya tidak panjang lebar, dan saya mohon maaf sekali lagi. Semoga acara perapatan cabang ke depan ini yang akan kita laksanakan dapat berjalan lancar. Karena saya orang Betawi, mohon maaf kalau saya pantun. Beli rambutan di kebayoran lama, kasih sambutan jangan lama-lama. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan oleh Ketua Pengurus PSHT Provinsi DKI Jakarta sekaligus Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Teratai, Kammas Kolonel CHB Mardikat SH MMSC MMIP. Dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pagi ini kita dapat melaksanakan perapatan cabang Jakarta Selatan dengan aman dan lancar. Kami selaku mewakili pengurus pusat, kebetulan Ketua Umum ada acara di Jakarta, dan pesan beliau agar perapatan cabang ini dapat berjalan aman dan lancar seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi. Kami juga memohon perapatan cabang ini untuk ke depan dapat diikuti oleh cabang-cabang lainnya untuk mengakomodir semua kepentingan ataupun semua dari segi golongan, dari segi wilayah, biar bisa adil. Jadi sampai saat ini ada anggapan bahwa menjadi seorang pengurus pusat atau ketua cabang itu seolah-olah merupakan jabatan prestisius ataupun punya status sosial tersendiri. Jadi tergantung dari pribadinya. Kalau saya pribadi, saya dari dulu membesarkan cabang-cabang terutama di Papua dan perbatasan. Jadi kita itu niatnya terus ikhlas mengabdi di SHT. Otomatis kalau kita mengabdi terus ikhlas di SHT ini, semua rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan itu akan dibalas tanpa kita minta. Makanya kalau di Jakarta belum kelihatan, tapi kalau daerah lain itu tadi, karena seorang ketua cabang ataupun jabatan tertentu dianggap sebagai kekuasaan, bukan suatu pengabdian. Nah kalau kekuasaan jatuhnya nanti pengakuan diri, loh saya kacau nih, pengen dihargai. Nah saya pengurus saja, pengen di sanjung-sanjung. Nah itu kalau kita masih berpendapat bahwa kalau kita menganggap suatu jabatan itu suatu kekuasaan, tapi kalau merupakan suatu pengabdian, nah kita lillahi ta'ala. Jadi saya itu tiap tahun itu pengesahan di Papua itu sampai ayam pun saya berikan, karena memang warga di sana itu ya nggak mampu.
Jadi alhamdulillah sampai sekarang pun di Papua itu di mana ada, sampai pelosok dunia pun. Tapi itu kan ada kendala baru, contoh Wamena. Padahal kita udah kembangkan di kabupaten lain. Kita mau jadikan cabang, ketua cabang yang lama itu agak kurang legowo. Padahal kalau kita ngikutin struktur dari pemerintah setempat ataupun kontrol wilayah berbeda, demi kemajuan PSHT ini lebih menguntungkan. Karena apa? Kalau kita baik-baik sama Pemda setempat, itu pun Pemda setempat akan mendukung kita. Apalagi kalau wah PSHT bagus ini, bisa kerjasama dengan Pemda ini. Akhirnya dengan dikasih pencerahan begitu, cabang yang lama akhirnya ya baru paham. Nah ini kadang-kadang termasuk ketua panitia menyampaikan bahwa belum dibentuk ranting, segera saja karena untuk mengikuti perkembangan organisasi dan fakultas tempat, apalagi di IPSI pun ada tingkat ranting. Nah ini perlu sekali. Kalau perlu, walaupun hanya 3 orang pun tancapkan bendera di tempat itu, dirikan ranting, tidak apa-apa. Sekaligus untuk memacu biar dia segera mengembangkan esa di lingkungan setempatnya. Selama ini terus terang aja saya di balik layar nggak mau tampil juga karena kesibukan saya juga, termasuk jadi ketua pengurus pun saya juga mau. Karena sampai saat ini pun cabang-cabang yang saya betul seluruh Papua itu di bawah binaan saya yang meng-hire. Kemudian di Natuna, kemudian di Aceh, dan di Kalimantan terutama berbatasan. Dan saya membina mereka itu berbeda. Memang saya tekankan untuk pemungutan untuk dana pengesahan ataupun sesuatu saya nolkan. Nah, saya mancing untuk mereka untuk berusaha. Seperti di Natuna itu omsetnya sudah 10 miliar. Kemudian di Kalimantan Timur itu asetnya juga sudah banyak juga, terutama sawit. Kalau di mana di Aceh, nah itu ada kebun kopi yang dikelola. Jadi saya untuk memacu mereka, jangan sampai ya selama ini kita pendapatan dari uang pengesahan. Kalau Jakarta mungkin masih relatif kecil ya, tapi kalau di daerah Jawa Timur itu yang kantong-kantong usaha berarti sekali pengesahan bisa 10.000, 10.000, wah itu uangnya udah bisa kelihatan. Kita tuh sekarang coba kita yang di Jakarta kita mulai yang baru. Kemudian di Jakarta sendiri saya sudah membuat beberapa program. Kalau organisasi kita apalagi silat ini dipandang berhasil ataupun besar ataupun sukses, pertama dari seperti disampaikan ketua panitia tadi, 50% atlet yang di PLP adalah dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan dari itu sebagai pusat prestasi selain Jakarta Timur. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi ke depan saya juga menginginkan untuk DKI khususnya kita punya suatu home base. Jadi saya juga lagi mencari tempat seperti Sasana ini. Jadi tempat itu bukan hanya untuk padepokan saja, tapi sebagai sarana untuk edukasi dan untuk bisnis. Jadi mungkin kita kalau bisa kita buat 3 lantai, dan kita siapkan untuk mes atlet di situ. Karena atlet ini memang mendidik, apalagi kalau pelatih prestasi sudah tahu. Ini nggak mungkin setahun 2 tahun. Kita perlu bertahun dan background mereka harus kita perhatikan dari makannya, dari pikirannya. Jadi kalau kita fokus di situ, insya Allah kita akan melahirkan atlet-atlet yang handal. Selama ini yang dirilis oleh Kaca Jakarta Selatan sudah luar biasa dengan dana swadaya dan menjadi contoh bagi cabang-cabang lainnya. Kemudian selaku paper juga, saya akan sharing untuk program ke depan dan saya perlu masukkan. Jadi setelah seluruh Jakarta ini ada 4 cabang dan terbentuk 4 cabang, nanti akan kita rapat dengan pengurus provinsi untuk membentuk atau menyusun program. Yang pertama memang tadi untuk prestasi tadi kita harus fokus. Pertama kali saya mau menjadi tempat sebagai posko kita dan sebagai posko edukasi, karena SH ini banyak sekali potensi. Ada yang ahli di bidang IT, pertanian, dan yang lainnya nanti bisa sharing kita.
Yang kedua, memang kita untuk menyaring atlet ini perlu kita pemasaran atau perbuatan besar-besaran. Semakin besar orang yang kita saring, itu semakin besar peluang kita untuk mendapatkan atlet ini. Anggota itu kesejahteraan. Ini kalau kita kompak, sudah bisa. Yang kecil contoh misalnya Mas Anto ini bikin konten YouTube, nah kita like saja Instagram. Lalu nanti kan kalau 1 juta yang subscribe atau yang like kan udah dapat bonus dari produk itu. Ini contoh kecil-kecil itu. Di satu sisi kita kan tiap hari perlu makan minum kebutuhan pokok itu. Coba kalau kita organize di suatu tempat usaha yang paling besar, nah kita diri semacam Alfamart yang mungkin harganya bersaing jauh lebih besar daripada yang sudah ada. Nah pasti ada ide-ide gitu nanti kita butuhkan. Kalau kita sama-sama sepakat dan kompak, pasti kita bisa. Saya yakin. Karena saya dari dulu itu untuk beli Papua itu mungkin 1 tahun pemesan itu saya mungkin 300 juta habis itu. Tapi selama ini alhamdulillah ada aja. Kalau nggak ada dari saya pasti nggak dapat itu. Tapi itu tadi kalau kita nggak di SA, udah ada yang baik. Apalagi kita orang SA, seperti kita kalau kita punya mobil, pengen punya mobil, kan otomatis kan sudah ada pikiran kita di mobil. Kalau kita langsung hati kita baik, pemikiran kita baik, ibaratnya udah disimpan di memori komputer. Oh, saya harus melakukan, saya harus lebih lagi, saya nggak akan merokok lagi. Saya harus cari usaha yang lainnya. Nah, saya harapkan makanya kita ikut organisasi, kita kompak. Kalau ada perbedaan pendapat antara warga itu wajar. Karena apa? Kita backgroundnya masing-masing berbeda. Ada yang pernah pengalaman birokrasi, ada yang tidak pernah, ada yang pendidikan tinggi, ada yang tidak berpendidikan. Tapi benar, kita saling menghargai. Jadi jangan sampai ikut organisasi kita nggak cocok dengan si A si B, langsung marah-marah sendiri, sakit sendiri lah. Malah jadi orang pikir adalah dari penyakit hati. Jadi kita ikut organisasi, kita nikmati, kita saling beramal dan berusia lah. Kita tidak mengakomodir semua proses dari keinginan berjalan. Kita memastikan dari segi golongan, dari segi wilayah, biar menyalurkan bakat-bakat adik-adik kita ini. Karena adik-adik kita ini sampai saat juga SMP SMA pun menjadi orang pengurus umur dalam mencari identitas. Jangan sampai mereka mencari identitas dengan ikut-ikut yang ataupun terpengaruh hal-hal negatif. Contoh untuk bentuk geng yang kerjanya kriminalitas, kemudian narkoba. Nah nanti kita akan ada seleksi di dalam bidang seni, mungkin baca puisi, stand up comedy, nyanyi ataupun nari. Ya kita seleksi per cabang nanti. Kalau sudah tingkat pusat, kita tampilkan dalam acara-acara tertentu. Dan untuk khusus seni pun saya sudah membina di Taman Mini agar dibuat profesional. Karena pengalaman saya di luar negeri sangat butuh sekali untuk hiburan dan seni ini, dan kita bisa buat untuk profesional. Kemudian saya tadi juga ngobrol dengan Mas Kusmin yang dulu katanya mau dikirim ke mana Mas? Ke Rusia ya. Nah, kalau untuk pengembangan di luar negeri, memang saya kemarin juga mengembangkan di Bangladesh. Itu pun banyak permintaan juga untuk ke Pakistan. Kalau untuk pelatih-pelatih di sana, saya sengaja mereka saya buat sebagai staf saya. Jadi sambil jadi pegawai saya, dan nanti dia dapat gaji dari situ. Kalau staf saya mungkin gajinya per bulan 27 juta. Waktu itu ya sampai sekarang. Jadi itulah kalau kita buka tempat-tempat latihan, kita tergantung kondisi dan instansi masing-masing. Kalau misalnya di sekolah itu ada anggarannya untuk pembinaan pelatihnya, silakan, tidak apa-apa. Jangan sampai kita a priori bahwa pelatih di SA itu tanpa gaji. Pelatih kan perlu ongkos juga, tidak apa-apa, wajar saja misalnya buka di mana komisariat di Luhur. Karena seperti di kantor saya, ini pun ada anggarannya. Kalau nggak tak keluarkan juga malah nggak terserap, malah dikembalikan negara. Jadi kalau saya di Bangladesh itu, setiap latihan itu pasti makan restoran yang paling enak di mana. Dan semuanya serba gratis, karena memang ada anggarannya. Anggarannya bukan untuk silat ya, untuk pembinaan warga negara Indonesia. Nah dengan silatnya, saya bentuk dua unit kegiatan pencaksilat dan unit kegiatan pengajian. Karena memang
di kantor saya ada anggarannya. Kemudian di DKI nanti juga saya akan membentuk namanya tim tanggap darurat, namanya TRAT, Emergency Response and Assessment Team. Jadi semacam tanggap darurat lah. Nah, kita kalau ada bencana kebanjiran kayak gempa bumi yang sekarang ini, nah kita berperan aktif. Jadi selain berorganisasi dan berintegrasi, kita juga imbangi juga dengan seni dan budaya, kemudian dengan sosial. Jadi kita biar balance semua kegiatan di masyarakat kita dapat berpartisipasi. Saya harapkan juga nanti Kacap terpilih nanti segera untuk audiensi dengan counterpart. Contoh ke Wali Kota Jakarta Selatan, Dandim, dan Pemangku yang lainnya, sehingga kita dapat berinteraksi dengan lingkungan kita setempat. Demikian sambutan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Jakarta Selatan, Ketua Panitia Pengesahan, para cabang yang telah sukses menjalankan hari ini. Semoga berjalan lancar dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua 1 Bidang Organisasi Mas Nugi Nugraha. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya Mas. Yang kami hormati Pengurus Pusat Mas Sunarno atau Mas Nano, yang kami hormati Pengurus PSHT Provinsi DKI Jakarta Kang Mas Kolonel THB Mahardikan SH MMSC MIP, yang kami hormati Mas Emaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Cabang Jakarta Selatan, yang kami hormati Ketua Bidang 3 Mas Haji Kusmin, yang kami hormati seluruh pengurus cabang Jakarta Selatan yang sudah hadir hari ini, yang kami hormati seluruh warga pengurus ranting, rayon, dan warga Jakarta 1 yang sudah bersedia hadir di Padepokan cabang Jakarta Selatan pagi hari ini. Terima kasih ya Mas sudah hadir. Kita ucapkan puji dan syukur pada Allah SWT bahwa kita hari ini bisa mengadakan acara para pengurus, para pencabang untuk memilih ketua cabang yang baru, cabang Jakarta Selatan yang sudah kita tahu kemarin ketua cabang kita itu sudah meninggal, ya. Dan juga kita doakan kepada almarhum Mas Selamat yang telah memanjakan kita semua selama beliau menjabat ketua cabang di Jakarta Selatan. Awalnya kita ini akan melaksanakan para cabang itu di vilanya Mas Rahman. Asik kan Mas? Di vilanya. Jadi beliau sempat waktu kita pendadaran kemarin, beliau berbicara kepada kami bahwa nanti rapat akan dilaksanakan di rumahnya beliau di Depok. Kemudian para pencabang itu di Villa Mas Aman. Cuman ada satu hal yang kita berduka semua. Jadi akhirnya para pencabang kita undur pada hari ini. Periode itu sebenarnya bukan 2017 tapi 2016-2021. Yang saya dapat dokumennya dari Mas Rahman itu 2016 dan 2021. Jadi sebenarnya kita udah habis periode pengurus cabang di Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini berkat Ketua Pelaksana Panitia Mas Yusuf yang sudah bekerja keras dengan tim-timnya yang bekerja dari beberapa hari lalu sampai hari ini, saya perhatikan semalam banjir pun Mas Yusuf sudah standby di sini. Saya lihat jalan di depan sana banjir semalam. Tapi panitianya luar biasa sekali. Tanpa ada kalian mungkin hari ini kita tidak bisa melaksanakan acara yang sangat penting untuk
ke depan 5 tahun ke depan cabang Jakarta Selatan. Kita kasih pause kepada panitia pelaksana para cabang tahun 2022. Mungkin itu aja dari saya. Saya mewakili Mas Ermaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang yang tidak bisa yang saya wakilkan untuk menjadi depan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati selaku pengurus pusat Kang Mas Matikan, dan yang kami hormati sesepuh kami, senior kami Mas Subari yang telah hadir menyempatkan walaupun tadi bercerita habis jatuh Mas dilakukan. Dan yang kami hormati selaku Ketua Dewan Mas Ermaya Diu, dan yang kami hormati selaku anggota Dewan Mas Sunarno Sarjana Hukum dan Mas Slamet Wijoyo, dan yang kami hormati bidang 2 maupun bidang 1 Mas Khairul Saleh dan Mas Nuki Nugraha, dan yang saya hormati Ketua Ranting, pengurus Ranting, dan semua jajaran Ranting yang hadir pada pagi hari ini, dan tidak lupa pengurus rayon yang hadir pada siang hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa memanjatkan kehadirat Allah SWT yang mana pada perawatan cabang ini diberi kelancaran dan diberi intinya mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wabtani mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu jalal karim ajli sultan. Allahumma salamatan fi dini wa ayatan fi jasadi wa ziyadatan fi aini wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa maghfiratan badal maut sakaratul maut wa najatan minan nar wa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah, ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah, mudahkanlah perawatan cabang Jakarta Selatan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadalah kami mohon ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah semua perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lancarkanlah semua ya Allah, urusan-urusan semua warga persaudaraan setia Gratis, khususnya cabang Jakarta Selatan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.